Istilah hipnotis atau hipnosis mulai digunakan di awal tahun 1900-an. Saat itu, kata hypnotism pertama kali digunakan oleh James Braid, ahli bedah asal Skotlandia di tahun 1841. Pada awal kemunculannya, hipnotis ala Braid banyak terinspirasi oleh meditasi yoga dan praktik-praktik spiritual kuno lainnya. Meditasi dianggap membawa seseorang dalam keadaan tidur yang tenang. Ketenangan inilah yang kemudian memberikan sugesti menyembuhkan sakit seseorang. Memasuki abad ke-20, semakin banyak ahli yang menekuni hipnosis. Salah satu dokter gigi yang melakukan praktik hipnosis saat bekerja adalah Ashley Goodman. Tindakan pertama yang dilakukan Goodman biasanya memberikan sugesti pada para pasien agar merasa rileks dan hanya memikirkan hal-hal yang paling ia sukai. Setelah pasien rileks, barulah tindakan operasi gigi dilakukan. Dokter gigi yang berpraktik di Navajo Dental Center San Diego, California ini percaya jika rasa sakit hanyalah ada dalam pikiran kita. Secara teori, hipnosis bekerja pada bagian otak manusia yang bertugas merasakan ketidaknyamanan. Aktivitas otak memang dapat berubah selama beberapa saat, termasuk mengubah sinyal rasa sakit menjadi sebuah emosi yang berbeda. Sehingga, saat saraf di gigi mengirimkan sinyal rasa sakit ke dalam otak pasien yang hipnotis, otak tak akan menerjemahkan sebagai rasa sakit, namun mengubahnya menjadi rasa yang menyenangkan. Tak hanya sekedar operasi gigi, bahkan proses operasi dengan teknik hipnosis juga menjadi tayangan reality. Proses operasi bahkan disiarkan secara live selama 2 jam di sebuah stasiun televisi di Inggris dengan judul acara Hypnosurgery Live. Sebuah studi yang dikembangkan oleh Nat Herman. Kondisi otak manusia sendiri dapat dibagi dalam 4 kategori. Kondisi beta, ketika manusia sedang mengerjakan kesibukan sehari-hari yang melibatkan kemampuan analisa dan berpikir. Kedua, kondisi alfa, di mana saat inilah proses hipnosis dan sugesti dilakukan. Kondisi theta jauh lebih rendah dari alfa. Biasanya terjadi saat orang sedang melamun. Kondisi theta ini pula yang menurut sejumlah ahli merupakan pintu masuk menjalankan hipnoanestesia. Di kondisi inilah manusia menjalani operasi tanpa pembiusan. Kondisi terakhir adalah delta yang terjadi saat seseorang tertidur nyenyak. Tidak hanya dimanfaatkan untuk membantu proses pengobatan, sayangnya teknik hipnotis juga kerap disalahgunakan untuk melancarkan aksi kriminal. Di sisi lain, teknik hipnotis juga pernah dilakukan oleh FBI untuk mewawancara saksi mata atau korban kejahatan. Teknik ini dilakukan untuk menghindari salah interpretasi saat penyidikan sebuah tindak kriminal dilakukan. Masih ngomongin ragam aksi kriminal ya. Untuk menekan angka kejahatan, sejumlah lokasi